Sudah 12 tahun berlalu. Suryati harus menjalankan perannya sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya, si sulung Safira dan si bungsu Putri. Ditambah lagi ia harus menopang hidup kedua orang tuanya yang kini mulai beranjak renta, sang ayah Syamsuddin dan sang ibu Mantang. Dulu ayah Suryati ikut membantu kehidupan keluarga dengan menjadi penjual ikan keliling. Namun sekarang, penyakit gangguan pernafasan yang menyerangnya membuat ia harus berdiam diri di rumah. Kalau bapak sakitnya sakit asma, baru matanya juga agak kabur-kabur. Dia tuh kalau batuk seperti dia mau muntah, baru dia selalu pusing. Demi mempertahankan hidup dan mengantarkan anak-anaknya menggapai cita-cita, setiap hari Suryati harus berjuang mengumpulkan rupiah demi rupiah dengan membuat kue-kue tradisional sebagai camilan. Camilan itu akan ia titipkan ke warung kopi di sekitar pelabuhan Pautere atau warung makanan di sekitar tempat tinggalnya di sekitar Jalan Sabutung, Pautere, Kota Makassar. Kalau mau dia apalagi mau kerja, tidak ada jasa. Jadi punya saya menjual juga, kok saya tidak menjual makan apa, mau belanja apa. Mulai pukul 3 dini hari, Suryati telah menyibukkan diri di dapur. Kue yang akan dibuatnya di subuh hari adalah kue songkolo dan pisang ijo. Kue-kue ini sudah dikenal oleh masyarakat Makassar dan malah pisang ijo sendiri sudah menjadi camilan khas daerah Sulawesi Selatan. Untuk membuat kue-kue seperti itu, Suryati membutuhkan bahan utama seperti tepung beras, pisang, dan santan kelapa yang telah ia siapkan di hari sebelumnya. 12 tahun yang lalu Suryati membeli bahan-bahan kue itu dari uang dermawan yang berbaik hati kepadanya. Kondisi keluarga dan usaha kue yang tak menentu menuntut ia harus pandai mengatur modal supaya tidak habis. Tapi saat ia terdesak, pinjaman menjadi jalan keluar terbaik baginya. Pakai modal sampai sekarang, tapi sekarang kalau mau butuh modal lagi saya pinjam. Untuk membuat pisang ijo, awalnya ia membuat adonan lapisan berwarna hijau yang akan berguna sebagai pembungkus pisang. Untuk membuat adonan, tepung beras dan santan diaduk menjadi satu untuk beberapa saat hingga diperoleh kekentalan yang diinginkan. Selanjutnya adonan diberi warna hijau yang diperoleh dari pewarna makanan. Adonan yang telah mengental kemudian dicetak menjadi lembaran-lembaran. Lalu diisi dengan buah pisang jenis Raja Meru yang telah direbus. Satu persatu pisang dibungkus lembaran dadar, hingga permukaan pisang tertutup seluruhnya. Proses selanjutnya adalah mengukus pisang-pisang yang telah dibungkus menggunakan dadar. Proses pengukusan dilakukan agar adonan dadar dan pisang merekat satu sama lain, dan adonan menjadi tanak. Pengukusan dilakukan selama kurang lebih 15 menit atau hingga dadar tidak lengket bila disentuh. Setelah pisang ijo selesai, kini Suryati menyiapkan kue songkolo. Kue tradisional Sulawesi Selatan ini terbuat dari beras ketan yang telah dikukus dengan santan kelapa. Untuk menikmatinya, kue ini diberikan taburan serundeng kelapa sebagai pelengkap. Dengan menggunakan alat pencetak agar-agar, kue ini dibentuk dengan meletakkan serundeng kelapa pada bagian dasar cetakan. Menyusul kemudian ketan kukus yang diletakkan dengan cara memadatkannya pada cetakan. Meski baru duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, Safira seakan turut merasakan beban berat yang harus dipikul sang ibu. Setiap hari, meski mata masih terkantuk-kantuk, Safira turut membantu sang ibu, dibantu oleh nenek mencetak kue. Jam 3 subuh, kalau sudah sholat saya bawa ke warung. Kalau bukan saya, anakku, kalau omku, kalau saya tidak sempat.
Sejak muda, Suryati telah mengenal cara membuat kue-kue tradisional dengan baik. Tekad kuatnya untuk dapat bertahan demi anak-anaknya terus mendorongnya berusaha tanpa kenal menyerah. Suryati belajar dari apa yang ia temui dalam keseharian. Kemudian, ia terapkan sebagai modal. Baginya belajar tidak harus melalui jalur formal. Apalagi ia hanya sempat mencicipi manisnya pendidikan hingga bangku sekolah dasar saja. Enggak, cuma saya lihat sendiri kalau saya pergi di acara-acara, saya lihat orang bikin kue, makanya saya lihat praktekkan cara bikin kuenya begini. Setelah sang suami pergi menghadap Ilahi, Suryati terus mengasah kemampuannya dengan membuat kue-kue yang kini menjadi sumber penghasilannya. Karena ia tak dapat memasarkannya seorang diri, Suryati mencoba menitipkan jerih payahnya pada para pemilik warung. Dulu pernah pernah pergi di warung-warung, saya bertanya, saya mau jual kue ini, dia bilang ya bawa saja. Jadi saya bikin sedikit, ada 10, ada 15, saya bawakan ke warung-warung. Hanya warung itu diterima. Tapi saya pertama itu tidak terlalu laku karena belum banyak pembeli. Setiap makanan ia jual dengan harga Rp500. Itu pun 20%-nya harus ia bagi dengan pemilik warung yang telah berbaik hati menjadi penyambung Suryati dan para pelanggan makanan buatannya. Walau tidak setiap hari makanan yang ia buat habis terjual dan modal tak kembali dengan sebuah keuntungan, namun ia tak berkecil hati untuk dapat memenuhi keperluan sehari-hari. Ia masih dapat mengandalkan penghasilan dari berjualan makanan di sekolah. Kalau dibandingkan dengan saya menjual gorengan dengan bikin kue, kadang pendapatan ada 50, kadang 40, tidak menentu juga. Kalau banyak pembeli banyak juga. Di samping menitipkan makanan di warung-warung kopi, jika musim sekolah, Suryati berjualan makanan camilan kecil-kecilan di depan sekolah dasar Pautere, berupa bakso, sosis goreng, serta buah-buahan. Namun terkadang ada tetangga yang membeli makanan buatannya dengan cara memesan untuk hidangan hajatan. Bahkan ketika dalam perjalanan menuju warung kopi, ada saja pelanggan yang ingin turut menikmati kue buatan Suryati. Berapapun hasil yang ia peroleh, Suryati bersyukur masih memiliki tenaga untuk bekerja, untuk membesarkan anak-anaknya dan merawat kedua orang tuanya. Alhamdulillah cukup saja, maupun makan, biarpun kita beli beras 1 liter, 2 liter, alhamdulillah cukup seadanya saya. Karena saya punya anak, enggak macam-macam, dia mau beli ini, makan ini, adanya saja di rumah dia mau makan. Suryati berharap dapat memiliki tambahan modal untuk berdagang, sehingga ia tak harus dihantui kewajiban membayar hutang modal setiap harinya sebesar Rp12.000. Makanya saya itu seandainya saya punya modal, saya mau jual kayak buka kios itu, jualan makanan ringan apa. Semasa hidup, suami Suryati, Safri, menopang keluarganya dengan hasil dari bekerja sebagai nelayan ikan. Namun seiring desakan kebutuhan dan keuntungan dari mencari ikan yang terus menurun, ia beralih profesi menjadi penyelam untuk mencari besi tua sisa dari kapal yang karam. Untuk mendapatkan besi bekas kapal, Safri harus menyelam hingga kedalaman 30 meter. Lalu ia harus memotongnya di bawah permukaan air agar dapat dibawa ke permukaan. Hingga saat nahas itu tiba, kompresor yang digunakan suami Suryati meledak, sehingga suaminya meninggal dunia. Awalnya waktunya saya dengar, karena itu saya punya ipar, dia bilang, ini kan 3 orang dia meninggal. Saya kira bang suami saya meninggal, karena yang dia datang itu cuma 2 orang, itu sepupunya ada yang kemanakannya. Jadi pas ada sandar kapal, saya lihat suamiku terbaring di atas kapal. Saya tidak tahu. Lalu saya sampai di situ saya lihat, saya tidak sadar. Sampai di rumah sakit, saya pergi, taunya sudah jadi mayat.
Suryati sempat dilanda kecemasan dengan masa depan diri dan anak-anaknya setelah sang suami berpulang ke Ilahi. Betapa tidak, semua kejadian yang ia rasa berlangsung dengan cepat. Berikut ujian hidup yang ia terima mendadak di depan mata. Setelah dia meninggal itu, saya sangat trauma sekali. Hampir 1 bulan saya tidak terlalu makan. Saya berpikir bagaimana nanti masa depan sama anakku ya. Kenyataan pedih yang harus ia hadapi membuatnya bertanya tentang keadilan Tuhan. Namun kemudian ia menyadari cobaan yang menimpa adalah bukti kasih sayang Tuhan terhadap dirinya. Karena Tuhan percaya ia dapat membesarkan anak-anak dengan baik meski hanya berjuang seorang diri. Setelah itu, keluarga aku bilang, dia bilang, kamu tidak bisa terus begini, kamu harus berjuang. Karena kamu punya anak 2. Akhirnya saya berpikir, saya mau berusaha. Walaupun sedikit saya mau berusaha demi anakku 2 orang. Butuh dia makan, butuh dia belanja. Beruntung Suryati dikaruniai 2 putri yang mengerti kondisi yang dihadapinya. Si sulung Safira sejak duduk di kelas 1 selalu menghadiahinya dengan peringkat pertama. Sedangkan si bungsu putri dapat meraih ranking 5 besar. Saya berharap supaya dia menjadi orang sukses seperti saya ini. Cuma tamat-tamat SD saja. Mudah-mudahan anakku bisa lanjut, bisa membantu nanti walaupun dia tidak punya bapak. Untuk pendidikan dasar bagi anak-anaknya, Suryati masih dapat bernafas lega karena ia tak dibebani biaya bulanan. Namun tetap saja, keperluan perlengkapan sekolah seperti alat tulis, sepatu, serta tas terus menjadi prioritasnya setiap semester atau tahun ajaran sekolah tiba. Meski bermain adalah kegiatan favoritnya, Safira dan Putri tak pernah absen untuk belajar, terutama membaca kitab suci Al-Quran. Libur sekolah pun bukan berarti ia libur mengaji. Setiap hari pada pukul 2 siang, mereka telah siap menerima pelajaran mengaji dari Paman Suryati yang biasa mereka panggil dengan Paman Muntung. Dulu kan dia mengaji di masjid, tapi anak-anak banyak nakal. Putri itu dengan Fira selalu dipukul. Tapi dia juga mengaji di sana, tidak terlalu ada tahu dia. Jadi makanya saya kasih mengaji di neneknya. Akhirnya dia mengaji di neneknya, dia tuh sudah hafal. Keuntungan hasil menjahit inilah nenek membesarkan dan menyekolahkan Suryati. Baju yang robek, celana yang mau dipotong, itu saja. Kalau ada seperti spray robek, dia tempel-tempel begitu. Keluarga Suryati tinggal di perkampungan padat tak jauh dari pelabuhan Pautere, Makassar. Tepatnya di Jalan Sabutung di belakang pelelangan ikan Pautere. Sebagian besar masyarakatnya memang menggantungkan hidup dari hasil mencari ikan atau berdagang. Rumah berukuran kurang lebih 10 kali 5 meter ini berdiri di atas tanah milik otoritas pelabuhan. Namun mereka diberi hak untuk tinggal dan menempati lahan itu. Yang bikin sulit biasa banjir masuk di rumah. Apa namanya itu airnya terbalik. Iya, terlampias. Kadang di atas di rumah kalau kita tidur malam, kadang airnya bocor dari atas saya. Karena dinding dan atap yang saling berhimpitan, rumah mereka kadang terkena curahan air dari atap milik tetangga. Belum lagi letak rumah lebih rendah dari jalan, sehingga seringkali jika musim hujan tiba, air dari jalan masuk ke dalam rumah. Saya juga kepingin sekali rumahku bagus seperti orang itu, pakai jendela, pakai apa. Yang penting rumahnya bagus, tidak bocor. Seperti ini kalau hujan bocor. Kadang saya berpikir, kalau biasanya saya duduk, saya menghayal kapan saya punya juga rumah yang seperti itu. Rumah yang Suryati tempati juga tidak dilengkapi dengan tempat mandi, cuci, kakus yang memadai. Sumber air bersih untuk keperluan makan dan minum harus mereka beli setiap harinya. Kadang kita beli 2.000, 4 cerukeng. Kadang pun tetangga dia tidak mau kasih beli kita. Kadang dia bilang jangan beli,
kita biasanya malu bilang biarlah kita beli karena kan ini juga tahu dia punya arole dan dia bayar. Sebagai orang tua tunggal, Suryati terus berusaha memupuk kekuatan setiap harinya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ia yakin Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Dan inilah bukti kuasa Tuhan atas doa-doa Suryati di tengah himpitan keadaan yang terus menemaninya selama ini. Assalamualaikum. Ibu, nenek, berdiri dulu, Bu. Masuk. Ibu, ini ada Pak Usman. Kemarin Pak Usman udah main ke sini. Silakan Pak Usman. Bapak ada yang menyampaikan, silakan. Akan menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah. Ini ada perlengkapan sekolah untuk Safira dan Putri. Melalui Badan Amil Zakat Nasional, harapan Tuhan mengirimkan jawaban bagi hambanya yang terus berusaha dan ikhlas menerima ujiannya menjadi kenyataan. Dan ada ini, ada lagi bantuan sembako, serahkan sama waktu ini. Kebutuhan sehari-hari, Bu, untuk masak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Ibu, ini ada Pak Rasmudin. Pak Rasmudin dari mana Bapak boleh memberitahukan kepada Dari Ibu, saya dari Basnas Provinsi Sulawesi Selatan, silakan nenek maju. mewakili Basnas yang ada di Jakarta, kayak gitu. Jadi kehadiran kami di sini untuk menyampaikan amanahnya mereka. Bantuan berupa modal usaha, beasiswa, dan perlengkapan rumah merupakan amanat yang harus disampaikan Badan Amil Zakat Nasional kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat, termasuk anak yatim. Bantuan perlengkapan rumah tangga nantinya juga akan dilengkapi dengan pembangunan sarana MCK serta perbaikan beberapa bagian rumah, seperti perbaikan atap dan dinding, agar keluarga ini dapat tinggal lebih layak dan memadai. Kakek Syamsuddin, Basnas menyediakan pemeriksaan rutin oleh tim kesehatan yang akan datang mengunjungi setiap bulannya, sehingga kakek tidak perlu melakukan perjalanan yang akan membuat fisiknya keletihan. Semoga bermanfaat semuanya. Kebahagiaan keluarga Suryati hari ini semoga menjadi kekuatan baginya untuk terus menggapai harapan dan berusaha keras agar anak-anaknya dapat berhasil kelak.